Sementara itu pemirsa, polisi menangkap 3 pelaku perampokan taksi online yang mencoba melarikan diri di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku ini mencoba menghilangkan jejak dengan cara kabur keluar kota, namun dapat diendus petugas. Tidak hanya merampok taksi online, para pelaku juga turut menyekap sang pengemudi dan meminta tebusan sebesar 20 juta rupiah. Tiga pelaku perampokan taksi online, Irsal, Epri, dan Ilham, tiba di Mapolda Sulawesi Selatan. Ketiganya ditangkap di kawasan Lego, Pantai Losari, Kota Makassar. Kasus perampokan taksi online terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketiga pelaku merampok taksi online di Jalan Wayang, Kota Kendari akhir Maret lalu. Modusnya, pelaku memesan taksi online dan meminta korban mengantar ke satu lokasi. Saat melintas di jalan yang sepi, mereka meminta berhenti. Salah satu pelaku yang duduk di belakang mencekik leher korban, lalu mengikat kedua tangan korban dengan lakban. Usai menyekap korban, pelaku meminta uang tebusan 20 juta rupiah. Namun korban hanya punya uang 5 juta rupiah. Pelaku bawa korban ke ATM untuk mengambil uang tebusan. Setelah uang diambil, korban diturunkan di jalan dan pelaku membawa mobil ke Makassar. Ketiga pelaku ini meminta diantar di suatu tempat di Kota Kendari. Dan pada saat di tempat sepi, tiba-tiba pelaku yang bertiga ini yang duduk di belakang driver mencekik korbannya dari arah belakang. Polisi mengamankan mobil milik korban yang dibawa kabur pelaku. Sementara 3 pelaku masih menjalani pemeriksaan dan akan diserahkan ke Polresta Kendari bersama barang bukti. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang anak di Surabaya, Jawa Timur tega membunuh ayahnya hanya karena sakit hati, kerap disalahkan. Pelaku gelap mata membunuh sang ayah dengan cara menjatuhkan korban yang sudah lansia dari sepeda motor dan melihat ayahnya terjatuh, pelaku pun melarikan diri meninggalkan korban. Pria 22 tahun ini ditahan di Mapolrestabes Surabaya setelah membunuh ayahnya yang berusia 64 tahun di Jalan Patimbura, Sukomenanggal, Surabaya. Warga Babean Cantikan ini membunuh ayahnya saat berboncengan sepeda motor. Peristiwa terjadi pada 5 April lalu. Pelaku dan korban berboncengan menggunakan sepeda motor. Sepanjang perjalanan, korban memarahi pelaku soal masalah keluarga. Pelaku kesal dan tangan kanannya menyikuk ke belakang mengenai dahi korban dengan keras. Karena tidak bisa menjaga keseimbangan, korban yang sudah lansia jatuh dan kepalanya membentur aspal. Melihat ayahnya terjatuh, pelaku melarikan diri dan meninggalkan ayahnya. Berdasarkan hasil otopsi, korban alami luka serius di kepala serta patah tulang pada bagian tengkorak belakang kepala. Sementara motif pembunuhan itu karena sakit hati, karena selalu disalahkan termasuk istri dan mertuanya. Pelaku ini merupakan anak kandung korban. Tadi saya sampaikan motifnya karena kesal, ya saya sampaikan kesal sepanjang perjalanan. Jadi pelaku ini kan membonceng korban. Jadi sepanjang perjalanan dimarahi, kemudian juga disalahkan terkait dengan masalah keluarga, ya masalah pribadi dia. Polisi jerat pelaku dengan pasal pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mengungkap fakta lain dari kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, Ayus melaporkan. Kembali di Jurnal Lintas Ayus pagi pemirsa, massa membakar 2 unit sepeda motor polisi dan menyerang anggota polisi dengan lemparan batu di Medan, Sumatera Utara. Diketahui mereka mengamuk dan melawan polisi lantaran menggerebek kampung tempat tinggal warga. Air rusuh, polisi mau dihajar sama orang-orang. Kobaran api membakar 2 sepeda motor polisi di Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Motor dibakar sejumlah warga saat polisi datang ke kampung mereka. Kedatangan polisi setelah mendapat informasi ada satu rumah yang diduga dipakai untuk mengedarkan sabu. Saat polisi menggerebek rumah itu dan mengamankan 3 pria yang diduga sebagai pengedar. Polisi mengamankan sabu seberat 7,44 gram dalam penangkapan tersebut. Namun saat akan keluar rumah, tiba-tiba sejumlah orang menyerang dengan lemparan batu. Polisi dan 3 pelaku yang ditangkap kembali masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Keributan di kampung Bagandeli mereda saat puluhan personel Polres Pelabuhan Belawan datang di lokasi.
tidak ada polisi yang terluka dalam insiden penyerangan itu. Polisi masih mengumpulkan sejumlah saksi dan barang bukti terkait pembakaran 2 sepeda motor serta penyerangan dengan lemparan batu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok warga di Medan, Sumatera Utara terlibat keributan berujung saling serang dan baku hantam dikarenakan berebut lahan parkir. Akibat kejadian, sejumlah fasilitas di rumah makan tempat keributan mengalami rusak. Jumlah sepeda motor yang sedang terparkir di lokasi pun turut menjadi sasaran aksi. Aksi saling lempar balok kayu ini terjadi antar 2 kelompok warga di salah satu rumah makan di Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua kelompok saling serang dipicu berebut lahan parkir. Dari rekaman video amatir warga, 2 orang membawa balok kayu tiba-tiba menyerang dan melempar meja dan kursi serta menjatuhkan sepeda motor milik ojek online yang parkir. Terduga pelaku penyerangan merupakan juru parkir lama di lokasi rumah makan yang hendak menguasai kembali lahan parkir itu dari juru parkir yang sedang berjaga. Pelaku penyerangan kemudian memanggil rekannya hingga terjadi adu jotos. Kemacetan pun tak terhindarkan. Awalnya memang gara-gara lahan parkir. Pertama tak terima kan, 2 lawan 1, dipanggil lah anggotanya itu lagi, atau bisa bilang kakak beradik lah orang ini. Kemudian berantem ribut, bawa balok lah, bawa balok. Ujung-ujungnya yang di Jakarta ini jadi kena imbasnya, meja, kursi. Keributan sudah terjadi 3 kali hingga menimbulkan keresahan warga. Sementara akibat peristiwa ini 1 orang mengalami luka-luka, sejumlah fasilitas rumah makan dan beberapa sepeda motor alami kerusakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyus melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Anyus pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.